Anggota fraksi Gerindra DPRD Lembata David Vigis menggelar reses di Desa Pada, Kecamatan Wetukan, Kabupaten Lembata 28 Mei 2025. Dalam reses tersebut, David Vigis menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan mendorong lahirnya ekonomi kreatif rumah tangga bagi warga desa tersebut. David Vigis berjanji akan bersinergi bersama warga Desa Pada untuk meningkatkan pendapatan ekonomi melalui kegiatan kreatif bagi ibu-ibu dan pemuda desa tersebut. Berikut wawancara media ini dengan David Vigis, anggota fraksi Gerindra. Pastinya sudah tahu ya, agenda reses hari ini kan otomatis kita datang untuk bertemu dengan konstituen, ya toh? Nah, konstituen ini kita tidak boleh memilih, oh ini orang yang memilih saya atau ini yang kemarin mengurus saya, ya toh? Kita datang menjadi representasi masyarakat. Pastinya kita semua akan menyampaikan seluruh agenda kegiatan yang ada di DPR. Dan tadi kita sudah sampaikan semua apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan. Dan pada kesempatan ini juga saya mau membantu beberapa kelompok tani di sini yang kita coba menguji cobakan dengan produk pupuk yang baru itu, Extragen itu, untuk bisa dimanfaatkan. Tadi kita semua sudah dengar, telepon langsung dengan pabrik, dan pihak pabrik juga sudah bersedia. Nanti kita selesai seluruh agenda jadwal reses, kita kumpulkan mereka di satu titik, nanti kita undang juga wartawan untuk Vicon langsung dengan pabrik sehingga mereka menggunakan pupuk itu dengan tepat dan benar. Begitu. Ya, kemudian nanti ada kelompok-kelompok kecil yang tadi kita sudah dengar sama-sama. Ada kelompok lele ini, secepatnya mereka bisa kerjakan itu supaya nanti kita undang rame-rame, kita datang menikmati itu menjadi viral. Begitu. Terkait ini kelompok ibu yang meminta Ibu Helen. Ya. Untuk ibu-ibu Buddha Desa Pada, seperti apa langkah yang kira-kira mungkin bisa diambil oleh Bapak Dewan? Oke, jadi kalau tadi mereka minta pastinya nanti menjadi kelompok binaan saya. Ya toh, pasti saya sudah mengiyakan, pasti saya akan harus bisa terus memperhatikan mereka ya, kira-kira apa yang mereka bisa lakukan. Nah, tadi kan sumber dayanya sudah ada ya, sumber alamnya itu ada ubi, ada ikan. Berarti kan ini tinggal dikolaborasikan aja. Nanti sistem metodenya nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ya. Oke. Tapi terkait dengan ada keluhan dokter gitu ya. Siap. Ya. Tanggapan ya, memang dokter ini kan pasti teman-teman wartawan sudah mengikuti keluhan itu, ada di Komisi 3 dan semua kita yang ada di DPR selalu mempertanyakan masalah dokter. Nah, untuk itu kita berharap pemerintah ini sudah harus bisa melis ya berapa banyak keluarga yang anak-anaknya sedang berpendidikan di dokter. Paling tidak mereka sudah harus berpikir bagaimana untuk membantu meringankan beban orang tua ini. Mungkin dengan metode apa? Kontrak atau bagaimana supaya anak-anak ini bisa kembali mengabdi untuk kampung halamannya ini. Kan begitu. Itu yang kita harapkan. Sehingga kita tidak perlu lagi mendatangkan dokter PTT. Ya kan? Karena kita punya anak-anak juga ada yang mampu itu. Yang sedang. Cuma mereka kesulitannya biaya. Karena biaya untuk menjadi seorang dokter tidak sedikit. Banyak uang yang harus dikeluarkan. Benar. Dokter PT kita bisa, kenapa gitu? Itu yang menjadi kendala selama ini kan. Kenapa kita tidak bisa segera memikirkan itu, ya toh? Nah ini harus diseleksi baik-baik supaya anak-anak ini setelah selesai kerja mereka harus bisa bertugas di tempat kita, mengabdi dirinya pada tempat kita. Banyak puskesmas yang masih butuh, karena satu dokter itu harus bisa melayani sekitar 5.000 pasien. Nah pertanyaannya, satu puskesmas ini sudah berapa banyak warga yang ada di situ untuk satu kecamatan? Kan begitu, kita masih butuh dokter spesialisnya, anestesisnya, dan lain sebagainya. Dengan Ibu Helen ya, masyarakat Desa Pada. Ya. Mungkin Ibu bisa sedikit tanggapan terkait reses hari ini. Reses hari ini yang saya tanggapi dengan lihat lapangan kerja ibu-ibu muda di desa agak sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaannya. Jadi dari beberapa kelompok yang sudah membangun usaha mereka, tapi mereka sulit untuk memasarkannya, seperti ubi di pertanian, ikan lele, sehingga mereka sulit memasarkannya. Jadi kami
saya mengusulkan dengan membentuk satu kelompok untuk membantu memasarkan dengan cara kami membuat keripik ataupun keripik ubi, terus kerupuk ikan lele atau abon ikan lele, begitu, untuk kami sama-sama bisa memasarkan hasil mereka dan hasil kami dalam variasi yang berbeda, sehingga kami dalam kelompok ini kami minta membantu kami untuk mempromosikan dengan cara kemasan yang agar bisa menarik pembeli di luar sana, karena sejauh ini kayak abon ikan atau keripik itu sudah banyak, hanya kemasannya yang menarik itu bagaimana sehingga pembeli di luar itu yang punya kemauan atau keinginan untuk membeli gitu.